mana di dalam kitabnya orang Kristen ada kata rasul berdasarkan original teks? Ada nggak? Nggak ada. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sabar, Ince dengar saya, Ince. Artinya kalau Bang Ince mau ngomong, bernarasi, memiliki data, ya, kita akan terima. Bang Zuma apa yang dia sampaikan itu punya dasar, ada pondasi rujukannya. Enggak, ada juga framingnya, bukan dasar semua. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia punya dasar, ada bukti kok. Kenapa teman-teman tidak mau menerima kebenaran itu? Sekarang di saat dari awal kita diskusi, saya tidak pernah bawakan dia ada juga pakai dalil, ada juga yang framing tidak pakai dalil. Itulah yang saya bilang. Kata Rasul resmi kalian pakai. Kata Rasul resmi kalian pakai dari tahun berapa? Itu baru fair. Adik, kata Rasul resmi kamu pakai itu mulai dari tahun. Dek, kamu yang menemukan tadi kan 28 Oktober tahun 1988 barulah kata Rasul itu resmi kamu gunakan. Oke, nah, kita tinggalkan itu ya. Jadi Paulus itu nabi yang adalah rasul. Tidak ada rasul tanpa nabi. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, lalu dari mana 12-13 kitabnya ini dia dapatkan? Dari mana dia dapatkan? Nabi itu yang menerima wahyu, rasul itu yang menyampaikan wahyunya. Paulus menerima wahyu enggak? Paulus menerima wahyu enggak? Kalau Paulus tidak menerima wahyu, tidak, berarti betul dia bukan nabi. Nah, dengan bukan kalau dia tidak menerima wahyu, berarti dia bukan nabi. Dengan demikian dia juga bukan rasul. Memang betul, Paulus bukan nabi, Paulus juga bukan rasul. Banyak. Jangan kau bawa pemahaman Kristenmu di sini. Tapi tidak semuanya Jangan kamu bawa pemahaman Kristenmu di sini, nggak laku bagi orang berakal. Pemahaman Kristen hanya cocok bagi orang yang tidak berakal. Pemahaman Kristen itu juga nggak laku sama kita. Jadi kita iyalah, ajaran Yesus aja kalian tolak, apalagi ajaran Islam. Nah, sekarang kita kembali kepada tema ya. Kembali aja kepada tema kita ya. Jadi, saudara-saudara, Paulus itu menerima pengajarannya selama sebanyak 13 buku itu bukan firman Tuhan. Hanya Bang Juma ini standar. Paulus ini bukan firman Tuhan, yang ditulis itu bukan firman Tuhan, bukan. Yang menjadi sumber firman, nih untuk saudara Kristen pahami, yang menjadi sumber firman di antara orang-orang yang akan saya sebutkan namanya ini, Anda pilih Yesus, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus. Siapa di antara 6 orang ini yang menjadi sumber firman? Ada Kristen yang berani jujur? Yang menjadi sumber firman di antara orang yang saya sebutkan namanya tadi itu siapa? Ya. Siapa yang menjadi utusan? Bang Pion tanggapi sebagai Kristen. Bang Pion, monitor. Bang Pion. Yesus, Lukas, Markus, Paulus. Siapa di antaranya yang menerima firman dari Elohim sebagai sumber? Siapa Bang? Baik, begini. Saya tidak mau jawab pertanyaan ini dulu. Kenapa? Karena berat. Ini mempermalukan. Kristen bisa gulung tikar kalau Anda jawab jujur. Diskusi ini tidak seimbang gitu loh. Pemberian waktu untuk bicara juga dibatasi. Oke, maaf. Silakan Anda bicara. Saya diam. Oke, silakan. Gitu loh.
Nah, jadi gini Bang Pian. Dari tadi semua itu sudah menyiapkan semua pertanyaannya untuk dibacakan, semua pernyataannya untuk dibacakan, dan kami tinggal menjawab iya atau tidak aja. Diskusi macam apa itu? Saya juga mau menanyakan Al-Quranmu itu kenapa isinya kayak dongeng gitu loh? Kenapa isinya kayak dongeng? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menatar mahasiswa, menatar sahabatnya, menggembleng sahabatnya, mendidik sahabatnya. Beliau kemudian memandikan sahabatnya siang dan malam dengan ayat-ayat suci Al-Quran selama 22 tahun lebih. Saya ulang, 22 tahun. Kamu pikir 22 tahun itu singkat? 22 tahun lebih Baginda Rasulullah Muhammad SAW memandikan sahabat-sahabatnya dengan Al-Quranul Karim. Itu, camkan itu baik-baik. Sekarang pertanyaan saya, berapa lama Yesus mengajarkan kitab-kitab Paulus, Galatia, Roma, Filipi kepada muridnya? 1 hari? 2 hari? 3 hari? 4 hari? Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Lukas kepada murid-muridnya? 1 hari? 2 hari? Berapa lama Yesus mengajarkan buku Markus kepada murid-muridnya? Kisah para Rasul kepada murid-muridnya? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus. Kapan Yesus mengajarkan buku-buku itu? Kapan? Ada pernah Yesus? Silakan Anda jawab. Saya diam. Jawab pertanyaan saya. Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Galatia? Itu aja dulu. Kitab Galatia berapa lama Yesus ajarkan? Silakan. Baik. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia kepada orang. Tepuk tangan. Silakan saudara nilai. Lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Surat Galatia, setiap surat yang ada di Alkitab itu di dalamnya ada perkataan Yesus, tapi tidak kemudian mengambil isi surat itu untuk diajarkan. Bingung juga kalau memang model penghujat semua. Jadi gini, putar. Jangan nangis dulu. Pura-pura kuat aja, Bang. Iya, jangan nangis. Pura-pura kuat. Ya. Saya berikan contoh. Yesus tidak pernah mengajarkan Paulus tentang kitabnya Matius. Oke? Itu contoh. Lalu tapi di dalam kitab Matius itu ada firman Yesus. Contohnya, bila ada orang yang menampar pipi kananmu, barulah pipi kirimu. Itulah firman yang keluar dari mulut Yesus langsung, gitu. Tapi kalau kemudian Anda menanyakan apakah Yesus mengajar orang kitab orang, mengajar muridnya dengan kitab muridnya, itu tidak, gitu. Enggak mungkin Yesus mengajar Matius dengan kitab yang enggak. Gitu. Oke, sudah. Sedih nggak? Kamu mengetahui keadaan kitabmu itu dengan kondisi kejujuranmu itu kamu berisi dulu jaringan. Sedih tidak melihat agamamu ini kamu sedih atau minimal malu tidak Anda itu melihat keadaan agamamu ternyata berasal dari buku-buku yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan? Malu nggak tuh? Malu nggak kamu? Itu pernyataan siapa? Itu pernyataan siapa? Malu nggak? Saya tidak. Lah kamu tadi mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab tersebut. Kamu sendiri yang mengatakan Yesus tidak pernah membacakan, mengajarkan kepada murid-muridnya buku-buku tersebut. Betul? Betul. Ini dengar, Yesus tidak pernah membaca. Sudah selesai, gulung tikar sudah. Itu. Nah sudah selesai berarti betul Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, bukan ajaran Yesus. Udah ya? Ada lagi yang mau dibahas? Kalau udah selesai, udah gulung tikar kan? Al-Quran sudah semakin benar.
Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu berkata itu dari Allah. Ternyata Anda sudah menjawabnya sendiri kalau kitab Anda itu bukan dari Tuhan. Jangankan dari Tuhan, dari Yesus aja kagak. Udah selesai. Izin. Saya belum menjawab seperti itu loh. Udah lanjut. Yang saya jawab, saya sapa dulu. Saya menanggapi pertanyaan. Sabar Pion, Pan, clear kita. Selamat pagi menjelang siang, Bang F Logia. Oke, Bang F Logia. Selamat pagi. Oke, kita santun di sini ya, diskusi kita mau edukasi teman-teman di bawah ya. Boleh. Bang F Logia. Ya. Tolong dibantu temannya yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kitabnya Kristen. Bantu itu Bang. Bantu, kasihan. Begini Pak, ya. Anda tidak mengerti terbentuknya kitab suci, kitab Alkitab itu bagaimana terbentuknya ya. Saya tidak tanya terbentuknya seperti apa Bang. Terbentuknya itu nanti pada saat pengkanonan. Nah, setelah Paulus di penjara baru terbentuk buku-buku itu. Yang saya pertanyakan, apakah Yesus pernah membahas, mengajarkan kepada pengikutnya tentang buku-buku Galatia, Roma, Filipi, Korintus? Pernah enggak? Itu pertanyaannya. Saya jelaskan. Anda tidak berframing kepada saya. Saya jelaskan. Tidak ada framing loh. Ini pertanyaan loh. Kalau Yesus tidak mengenal buku-buku yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk. Saya jelaskan dulu kepada Anda. Saudara, kalau Yesusnya tidak pernah mengajarkan buku-buku yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk gaib yang datang kepada Paulus, udah selesai. Gulung tikar agamamu. Udah selesai. Ternyata Yesus tidak mengenal buku panduan kalian yang kalian pakai untuk menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus. Ya kan? Itu pemahaman kamu yang sengklek. Ya sudah, kalau itu pemahaman saya bicara dulu Pak. Ada framing nggak keruan itu. Ya, silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus pernah mengajarkan buku-buku yang Anda tenteng ke gereja. Silakan. Saya diam. Kepada Anda diam dulu. Ya, saya diam. Tapi awas ya, kalau sampai tidak kena kepada apa yang saya butuhkan, saya minta kau colok pantatmu sendiri, habis itu kau cium. Ya, maaf saya harus tegas. Nanti saya boleh bertanya kembali ya. Boleh dong, silakan jawab aja. Saya boleh bertanya kembali kan? Iya, jawab dulu. Apakah Yesus mengajarkan buku panduan yang kau gunakan untuk menyembah makhluk halus? Oke. Saya jawab. Yang kau sebut roh itu. Nah, silakan. Saya jawab. Terbentuknya Alkitab itu dituliskan justru itu mengajarkan tentang apakah Yesus mengenal, mengajarkan itu bukan apakah Yesus mengenal, mengajarkan buku-buku yang kau tenteng ke gereja sebagai alat untuk menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7. Jawab. Nabi Anda itu turun dari mana? Jawab dulu. Jawab. Apakah Yesus mengajarkan buku-buku yang kau pakai menyembah makhluk bermata 7 itu? Jawab. Jangan di-mute ya. Om Eflogi, artinya begini Bang, kita diskusi. Jangan di-mute ya. Langsung konkret aja apa yang ditanyakan, itu yang dijawab. Jangan melebar ke kiri ke kanan. Itu sudah jelas Bang Zuma mempertanyakan. Tinggal dibuktikan. Saya sudah jawab kok. Tiba-tiba di-mute, ngapain di-mute? Sabar. Sabar Bang, sabar Om. Sudah jawab katanya. Ayo coba diulang apa jawabannya tadi pertanyaannya Bang Zuma. Coba. Yesus tidak mengajarkan buku-buku, justru buku-buku itu ditulis karena pengajaran Yesus. Alhamdulillah. Udah selesai ya. Sudah dua. Jangan kau balik-balik. Iya. Sudah dua orang yang mengakui bahwa ternyata kitabnya Kristen itu tidak diketahui dan tidak diajarkan oleh Yesus.
Nabi mau keluar dari gua. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tiba-tiba jadi Nabi saksi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, apa yang kamu pertanyakan? Silakan. Yang pasti kita sudah bungkus jawabannya, teman-teman. Kristen ini mengakui bahwa Yesus tidak mengenal buku panduan kekristenan yang mereka sebut Perjanjian Baru, di mana isinya kepada makhluk bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Ya, silakan. Siapa yang mengelegaliskan nabimu yang keluar dari gua tiba-tiba jadi nabi? Ada jawab. Oke. Baginda Rasul. Siapa saksinya? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi siapa saksinya yang keluar tiba-tiba jadi nabi? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an ini diberi legalitas oleh Rasulullah. Wahyu dari mana? Oleh Rasulullah. Sabar. Saya ditanya, saya menjawab. Oke? Saya ditanya, saya menjawab. Khuzu Al-Qur'an min arba'ah, min abdillah, dan seterusnya. Terimalah Al-Quran ini dari keempat sahabatku. Disebut nama-namanya. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Disebut namanya. Artinya standarisasi tentang Al-Quran jelas berasal dari Rasulullah. Sedangkan Anda menjawab standarisasi Bible Perjanjian Baru ternyata bukan dari Yesus. Udah selesai. Dah selesai. Terkait dengan saksi Al-Quran Lanjut Bang Zuma, lanjut. Diselesaikan dulu Bang Zuma. Baru Bang Evlogio bicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ketika berbicara mengenai saksi, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah dan malaikatnya menjadi saksi pewahyuan Al-Quran. Allah dan malaikatnya juga menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cukup aku dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruhnya. Begitu juga Yesus. Di Yohanes 8 Yesus berkata, jika engkau menghakimi seorang penghakimanmu itu, dan aku tidak menghakimi oleh seorang pun, sebab jika aku menghakimi, penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Tuhanku, Bapakku. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Hanya dua yang bersaksi. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia Allah mengetahui, maha melihat akan segala hamba-hambanya. Tuh jelas. Jadi yang menjadi saksi adalah Allah. Sama seperti Yesus, Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Yesus bersama dengan Tuhannya, hanya berdua saksi. Atas kenabian Rasulullah, seluruh umat Islam di atas muka bumi ini menjadi saksi secara turun-temurun. Paham ya? Sampai di situ. Ya, silakan. Sekali lagi, saudara kita dua orang ini mengimani, mempercayai Yesus tidak mengenal buku-buku Kristen yang Kristen pakai untuk menyembah makhluk bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Demikian. Di dalam konsep Al-Quran, Muhammad diwahyukan firman Allah melalui malaikat Jibril ya, atau Roh Kudus ya. Benar ya? Oke. Benar tidak? Ya, oke. Terus? Ya. Ini diulang-ulang lagi. Siapa yang mengklaim itu Roh Kudus atau malaikat Jibril itu dari Allah? Jangan-jangan dia itu malaikat Jibril buatan sendiri, bukan? Karena kalau tanpa dia, Muhammad nggak ada apa-apanya. Soalnya Muhammad nggak ada firmannya, tapi Jibril inilah yang mendikte Muhammad. Gitu loh. Muhammad itu kosong.
Iya, memang betul. Tidak seperti Paulus yang suka ngarang kan? Betul itu. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu betul. Benar pernyataan kau itu. Nabi Muhammad kosong kan? Betul kosong. Yes, benar kosong sekali. Kan? Benar sekali. Dia tidak bisa mengarang. Tidak seperti Paulus dan penulis-penulis Bible lainnya yang sudah kau akui bahwa Yesus tidak mengenal tulisan mereka. Betul itu. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Betul. Nabi Muhammad tidak mengarang Al-Quran. Nabi Muhammad sepenuhnya menerima Al-Quran dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah. Kebalik dengan pengarang-pengarang kitabmu, mereka menulis kitab itu dengan karangan-karangan pribadinya. Demikian, lanjut. Yang mengarang siapa? Bandingkan dengan Yesus. Firman yang keluar itu dari mulut Yesus sendiri, tidak didikte oleh malaikat Jibril. Berarti Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Anda tidak mengerti juga. Dalam Yohanes itu sendiri disebutkan mengerti. Bapa dan aku adalah satu. Bagaimana teman-teman? Masih mau dipertahankan pion ini yang nggak ada ilmu sama sekali? Lebih baik turunkan saja ya Bang Juma. Kayaknya dia nggak datang deh. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, cuman curhat. Iya paman. Iya paman. Jibril itu naik turun tuh 50.000 tahun. Ya, sekali naik turun tuh 50.000 tahun. Bagaimana nabimu bisa terima wahyu berangsur-angsur? Bagaimana tuh? Sekali naik aja 50.000 tahun. Iya. Jadi umur Muhammad itu berapa juta tahun? Nabi Muhammad SAW hanya sekejap mata pun. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 50.000 nabimu umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun nabimu itu? Itu akal nggak? Coba kau hitung. Gini aja, Paman. Gini aja, Paman. Paman tolong bantah tema kita gitu. Bahwa ajaran Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Gitu, Paman. 50.000 tahun loh, nggak masuk akal. Sekali naik turun 50.000 tahun. Oke, Ayah Anda Juma, ini mungkin sakit setuk ini mungkin. Allahu Akbar. Sorry ya, saya lagi flu. Iya, Yetno monitor, Bang Yetno. Kamu bertanya seperti Yetno. Aduh. Saudara bertanya tentang hal 50.000 tahun. Apa ndak malu bertanya kayak gitu? Nggak malu. 2 Petrus 3 nomor 8, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Nah sekarang Paulus menulis surat itu. Kadang-kadang dia 2 Petrus 3 nomor 8 di Quran itu tidak jelaskan demikian. Buka kalau ada memang di Quran atau ambil dari Babel. 2 Petrus 3 nomor 8, 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun bagi manusia. Datamu ada nggak di Al-Quran? Kalau memang ada 1000 tahun, aku salut. Enggak, itu yang ajaran Kristen pembuat kejahatan. Iya. Maksudnya gimana itu? Apa sudah ada orang-orang Kristen yang membunuh atau gimana? Wah, larinya ke situ. Lucu itu. Yang disebut kejahatan itu kebalikan dari kebaikan. Jahat, baik, buruk, dan seterusnya. Nah, agama Kristen ini mengajar manusia untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta. Kristen mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini mengajarkan orang menyembah kepada anak Maria.
ending-endingnya yang disembah bukan anak Maria, tapi penyesat yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Gitu Bang, makanya tema kita ini menarik. Ajaran Kristen apakah pembuat kejahatan? Jawabannya ya. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 19. Dalami itu, dalami. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada suaminya, saudaranya laki, perempuan, dan seterusnya, bla 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 bla, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina. Tuh, Kristen berhenti enggak dalam mengajarkan kekristenan? Tidak. Kristen ini secara berkelompok mengajak manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan, menghilangkan hukum Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam Taurat dan segala ketetapan dan hukum-hukum perintah yang ada di dalamnya. Tuh, kejahatan enggak itu? Ya kejahatan loh kok ngajarin orang kok menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan. Itu kejahatan Bang. Satu lagi sebelum saya bersin. Ternyata bersin dulu. Jadi gini, Anda lihat di dalam Lukas 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tuh, siapa orang Farisi? Ahli kitab yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Kata Yesus, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa itu? Dan apa nama agamanya? Jadi tema ini betul. Sekarang saatnya Saudara JP untuk merenungkan, memikirkan. Silakan. Sorry ya teman-teman, saya lagi flu. Ya, lanjut. Bang Juma ini mantan Kristen atau kok hafal kali itu kitab kita? Ya, karena kan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Dan Kristen ini datang kemudian dijual, dijajakan kepada siapapun. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Matius 28 nomor 19. Kami orang Indonesia yang sudah beragama Islam dari lahir, ketika didatangkan kemudian Kristen melalui tangan-tangan para penjajah, ya kami tidak nerima begitu saja. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia, penduduk Indonesia menjadi Kristen. Ya kami nggak mau dong. Kami harus pelajari dulu. Ini Kristen apa sih sebenarnya? Kami pelajar siang malam. Oh ternyata Kristen ini bukan ajaran Yesus. Nah saudara kalau nyimak dari tadi Bang, Kristen, teman-teman Kristen kita sudah mengakui bahwa kitabnya Kristen itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku yang digunakan Kristen untuk mengajak orang menyembah kepada anak orang. Gitu Bang. Jadi kalau saya hafal sedikit dari isi Bible, lah itu wajar karena saya belajar. Silakan. Iya. Itu kan menurut Bang Juma atau menurut kitab kita? Menurut kitab Anda itu Bang. Menurut kitab Anda. Gini Bang, saya kan kurang juga baca-baca kitab. Jadi ya. Jadi saya kan juga maksudnya saya juga kaget ini kan Bang Juma hafal juga itu, karena kita tidak diajarkan untuk menghafal apa. Jadi menurut Bang Juma itu Nabi Isa dengan Yesus dia gimana? Apa sama atau beda? Oke. Pertanyaan bagus. Mau bertanya. Ya, sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu. Yesus itu ada 2 berdasarkan Bible. Yesus yang nabi yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Iya, izin Bang Juma. Ya. Itu kan menurut Islam, saya juga kan bertanya juga kan di sini kita kan ada Islam, ada Kristen juga di sini di tempat saya ini kan. Katanya itu kan di Islam Nabi Isa kan diangkat. Kemudian di kita juga Yesus itu kan terangkat. Ya gitu.
Jadi apa beda atau gimana itu Bang? Saya makanya segini, saudara, sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu, di kitab saudara itu ada dua Yesus. Yesus yang nabi, yang rasul untuk Bani Israel. Itu Yesus yang nabi dan yang rasul ini itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Yesus yang Mesias palsu ini itu bukan Nabi Isa. Yesus yang nabi palsu ini adalah yang kamu sembah, Bung. Yang membimbing Paulus menjadikan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Itu adalah Mesias palsu, Yesus palsu. Jadi kalau saya ditanya apakah Yesus dan Isa itu sama? Kalau Yesus yang nabi, yang rasul, yang khusus spesial diutus untuk Bani Israel, itu adalah sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang keluar dari Yerusalem yang mengaku-ngaku Yesus, itu tidak sama dengan Nabi Isa. Itu tidak sama dengan Yesus yang asli. Itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang Yesus asli nubuatkan, yang Yesus asli ramalkan, yang Yesus asli ceritakan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, dan juga di dalam Lukas 21 nomor 8. Itu adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi Nabi Isa dan Yesus yang adalah nabi dan rasul itu sama. Namanya kemudian dirubah menjadi Yesus. Nama aslinya adalah Yesua atau Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab. Sedangkan Isaus itu adalah Mesias palsu yang diajarkan oleh Paulus, karena Mesias palsunya memang datang kepada Paulus. Lahirlah agama Kristen. Ingat, Bung, habis ini Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias." Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau itu bukan Paulus yang didatangi oleh Yesus yang mengaku Mesias dan bukan Kristen, maka tolong tunjukkan kepada saya, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan kepada saya ucapan Yesus ini digenapi oleh siapa? Siapa yang didatangi oleh Mesias? Lalu pengikut yang banyak itu, orang yang disesatkan banyak itu nama kelompoknya apa? Setahu saya, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada Paulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Itu bukan Yesus asli tuh. Itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan. Dan pengikut Paulus disebut Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu tersebut. Jadi itu yang di surat apa tadi itu? Di ayat keberapa dia, Bang? Yang mana itu, Bung? Matius 24. Matius 24 ya. Iya. Data itu, nomor 4. Bang Juma bisa buktikan bahwa itu Yesus palsu atau gimana? Bisa. Yang datang bisa. Pada Rasul Paulus. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Catat Galatia. Galatia 1 nomor 12 atau nomor 11. Dari nomor 11 sampai nomor 12 Anda baca. "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Tuh, Paulus sendiri mengatakan bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti sudah tergenapi adanya penyesat yang mengatasnamakan Kristus Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria ini adalah manusia. Bang Suma, ya Paman, ada nggak pernyataan Bible yang menganulir ucapan abang ini? Ada. Di mana itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Saudara, Galatia 1 nomor 12 yang datang kepada Paulus, Paulus katakan bukan manusia. Penyesat itu adalah, pembohong itu adalah, pembohong dalam bahasa Yunani aslinya di situ adalah kata planos.
penipu, pembohong, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, dan itu adalah Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengaku bahwa dia tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa penyesatnya sekarang? Jelas bang ya? Jelas itu. Saya tidak mengarang, tak ada kebencian. Saya semata-mata sebagai penginjil meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang Kristen karena mereka mengikuti Yesus palsu. Ingat, Yesus asli di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat demi namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Izin bang, Matius berapa tadi bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Aduh, enak kali ini. Ya, jadi puluhnya ini semakin menjadi-jadi. Kok larinya ke sana? Matius 27 nomor 23. Enyahlah daripadaku, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus asli tidak mengenal kalian, wahai pengikut Yesus palsu. Jelas itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang Kristen sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Wa kana kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir itu tidak bosan-bosannya membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Orang Kristen hamil, melahirkan manusia yang hidup dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Begitu dia besar, diajaknya menyembah kepada makhluk aneh yang datang kepada Paulus. Jadi mereka berkongkok-kongkok menyesatkan manusia, anak-anaknya mereka sesatkan. Mereka memacari wanita-wanita Islam untuk diajarkan untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus tapi palsu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Silakan. Bang, cuma izin bisa direkam ini, soalnya itu saya mau, soalnya itu Pak Gembala kan nggak ada. Soalnya saya kurang hafal itu kalau Bang bilang di ayat berapa itu, saya cari di YouTube saya, Zulkifli Emabas Official. Iya. Hari ini pukul sekian. Judulnya kalian tuh kebakaran jenggot, kalian panik. Nah, itu judulnya. Jadi saudaraku, Islam datang itu tujuannya apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi, untuk kepada Anda, bukan kepada kami aja, kepada Anda juga, agar Anda kemudian meninggalkan ajaran paganisme tersebut. Tapi mungkin cara saya menyampaikan itu yang agak-agak keras. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Maafkan saya kalau saya menyampaikannya tegas, keras, dan sedikit agak gokil. Saya dibesarkan di lingkungan Makassar, Bugis Makassar, yang susah untuk bersantun-santun selayaknya Anda semua. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi paling tidak, unsur maqala wala tansur man qala. Lihat apa yang saya katakan, jangan kamu melihat siapa saya yang berkata. Silakan. Bertanya lagi boleh Bang? Silakan saudara. Ya, ini kan menurut Islam itu kan Al-Quran itu kan sempurna. Menurut kita juga itu kitab juga sempurna. Jadi gini Bang, kan kenapa beda dia? Nabi Isa dia lahir di pohon kurma, sedangkan Yesus kita lahir di kandang domba. Gimana? Kenapa sampai ada Allahu Akbar. Mohon maaf ini, soalnya saya kurang baca kan Bang. Oke. Cuma baik.
Al-Quranul Karim menyatakan kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Ayat sebelumnya ayat 78. Mereka diantaranya ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka menulis, mereka menduga-duga berdasarkan angan-angan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Hanya karena duga-menduga, hanya karena angan-angan, hanya karena hasil penyelidikan, hanya karena kesaksian-kesaksian, mereka menyusun buku-buku dan mengatakan itu dari Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78-79. Dan itu fakta. Di awal tadi kita sudah menemukan dua Kristen, dan sudah banyak Kristen, dan bahkan seluruhnya Kristen, termasuk Elia Miron. Saya pernah diskusi head to head. Dia mengaku bahwa catatan-catatan Bible itu termasuk Lukas itu bukanlah firman yang Yesus langsung sampaikan kepada penulis. Artinya, kalau Al-Quran Anda nilai berdasarkan buku-buku yang hanya berlandaskan kepada hasil penyelidikan, maka tentu itu tidak setara dan tidak sebanding. Jangankan Anda bandingkan dengan Al-Quran kitab Anda itu, Anda bandingkan dengan hadits maudhu saja, kitab Anda itu masih kelabakan. Hadis maudhu loh, hadis palsu aja kitab Anda enggak. Berdoa buat Bang Juma bisa menjadi Paulus masa kini. Amit-amit. Amit-amit jadi Paulus. Sebentar Bang Papa, sebentar Bang Papa, sebentar. Saudara, belum lahir baru. Saudara, sabar teman-teman. Ini dengarkan saudara Papa. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ayo. Tuhan Yesus menyayangi Bang Juma. Itu Alhamdulillah. Dengar. Apakah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Jawabannya, ya paman. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ternyata Paulus ketika dia kembali mengajarkan ajaran Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dia mentahirkan dirinya. Subhanallah. Jadi Paulus itu, ya udah, kalau menurut Bang Juma Paulus gak bertobat. Bang Juma lah yang bertobat. Paulus bertobat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus itu mati bukan dalam keadaan Kristen. Paulus mati dalam keadaan bertobat. Paulus mati dalam keadaan Muslim. Dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Paham ya? Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Anda sendiri. Baca. Saudara-saudara Kristen baca, silakan saudaraku Kristen baca. Apakah agama Kristen ini ditinggalkan kembali oleh Paulus? Yes dan yes. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana Bang Suma? Ini yang ke-1000 kalinya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus meninggalkan agama Kristen. Karena iblisnya sudah bisa panen. Iblis, ya Paulus kau udah mati aja lah. Yang penting pengikut saya sudah banyak. Iblis bertepuk tangan dengan banyaknya orang Kristen. Sekarang kesimpulan saya gini, saudara-saudara, saya mau pamit zuhur dulu. Kesimpulan saya nih kepada saudara Papa Jahat atau siapa ini, Papa Noel. Dengarkan saya. Yesus itu mengajarkan agama Kristen tidak? Yesus itu mengajarkan kebaikan. Bagus. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menjawab karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus tidak mengajarkan Kristen, lalu apa hal yang menyebabkan Anda menjadi Kristen? Yang menjadikan Anda Kristen adalah iblis yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Saya kira begitu teman-teman. Maaf, bukan saya yang menyebabkan saya Kristen. Lalu siapa? Tuhan. Yesus yang memilih saya. Bagus. Itulah yang saya katakan. Yesus yang berotoriter semua dalam hidup. Bagus. Di dalam Yesus ketika dicobai di dalam Lukas 4, iblis datang kepada Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau tunduk kepada aku Yesus,
Aku ini sudah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau kemudian tunduk kepada aku akan berikan kuasa itu, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku bersama-sama dan berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis tidak bisa berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan kata lain, yang diberi kuasa baik di langit dan di bumi itu adalah iblis, tapi iblis tidak berkuasa atas Yesus. Namun di dalam data 13 Lukas 4 tadi yang satu perikop itu akhirnya apa dikatakan? Iblis, sabar. Iblisnya mundur dari Yesus, lalu iblis kemudian menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah ketika Yesus ingin disalibkan. Yesusnya terangkat ke langit. Yang keluar dari kubur itu adalah bukan lagi Yesus, dialah yang datang kepada Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus ini? Lihat, Matius 28 nomor 18. Dia, makhluk ini, memanggil murid tersebut lalu mengatakan kepada mereka, hei, ya paman, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Intinya aja. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu bukan Yesus, tapi itu adalah iblis, Halel bin Zakar yang datang kepada kalian. Jadi yang kalian anggap Roh Kudus itu bukan Roh Kudus, itu adalah makhluk gaib yang disebut sebagai Halel bin Zakar atau Lucifer. Saya kira begitu. Oke. Bang Aing mau tanya sama Bang Juma. Oke, bisa saya tanggapi Bang Juma ternyata ini ya? Iya, saya sendiri. Oke, terima kasih Bang Juma, berikan kesempatan kepada kami dengan Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Penjelasan Bang Juma itu ada sedikit dari sudut pandang Kristen yang berbeda, tapi itu menurut Bang Juma seperti itu kami hargai. Silakanlah sesuai dengan pemahaman sendiri dalam kekristenan itu juga ada istilahnya seperti itu, pemahaman silakan. Tapi yang pasti tidak esensi dari kekristenan sendiri harus minum racun, ya artinya minum racun dalam arti bunuh diri ya, tidak masuk dalam ranah seperti itu sebenarnya. Tanda-tanda ini menyertai orang minum racun ini ya, bukan berarti di sana ada unsur konyol kira-kira begitu. Tapi kalau saya pernah disantet orang juga, tapi saya tidak apa-apa, di sana saya rasakan itu. Tapi bukan berarti saya juga langsung promosi diri santet lah saya, enggak gitu loh. Jadi bukan masalah seperti itu sebenarnya Bang Juma, penerjemahan makna daripada ayat itu. Tapi bagaimanapun saya akan bersaksi bahwa saya disantet orang seperti sampai saya seakan-akan waktu badan saya nggak bisa. Tapi ya kalau kau Yesus adalah orang ya pribadi yang bisa menyelamatkan saya, ya besoknya orang yang mengerjain aku itu melalui temannya kasih tahu kemarin bagaimana situasinya begini-begini. Aku nggak mau jahat ke tempat dia. Saya hanya ngantar orang sakit. Ternyata saya nggak masuk ke rumahnya. Ya saya pulang dikirain saya nentangin dia. Pada akhirnya ya begitu. Tapi dia sakit sekarang katanya. Iya silakan mau minta maaf dia katanya. Iya aku nggak ada niat untuk melawan siapapun. Saya bilang. Berarti saya katakan di sana saya disantet orang seperti itu. Berarti saya tidak juga menyombongkan diri ngelawan dukun atau bagaimana, enggak. Tapi kalau memang itu maknanya sana. Itu maksudnya Bang Juma, bukan berarti minum racun demi nama Yesus, di sini ada racun tikus saya minum juga, itu namanya konyol Bang Juma. Logikanya harus dipasang juga di sana. Itu pertama dari kami. Selanjutnya Bang Juma kayaknya tadi juga Paulus menjadi murtad dari kekristenan, apa meninggalkan kekristenan, ya itu juga gak fakta. Mohon maaf akan hal itu. Terima kasih. Oke, saya tanggapi ya. Jadi yang pertama, ketika Anda mengatakan itu adalah konyol, saya katakan memang konyol. Saya bantu Anda mengatakan itu konyol. Yang konyolnya lagi karena Anda tidak memahami. Itu kan saya sudah katakan, Kristen itu tak ada kata paham. Kristen itu tak ada kata mengerti. Kristen itu hanya didoktrin, didogma. Tidak butuh mengerti, tidak butuh paham. Karena mengerti dan paham itu adalah manifestasi yang dilahirkan oleh bias akal. Bagaimana Anda mau paham akal Anda nggak pakai? Bagaimana Anda mau mengerti Anda nggak pakai akal? Sedangkan untuk menjadi Kristen, akal itu harus dimatikan, nggak boleh. Nggak boleh akal dipakai kalau mau menjadi Kristen dalam hal keagamaannya, berbeda dengan hal duniawi. Nah, coba Anda baca pelan-pelan.
Di data nomor 20 di Markus 16 itu apa narasi yang dibangun di sana oleh pengarang? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Tanda-tanda yang mana? Tanda-tanda konyol? Bukan. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah keadaan-keadaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Itu yang dimaksud. Kalau Anda mengatakan bukan kayak begitu, ya itu karena tanda-tanda itu nggak ada sama diri Anda. Hanya ada dua hal, ini firman Tuhan atau karangan manusia bebas. Kalau dia firman Tuhan, maka tanda-tanda ini harus menyertai kalian. Kalau tanda-tanda ini tidak ada pada diri kalian, hanya ada dua hal. Ini bukan firman Tuhan. Yang kedua, kalian bukan orang percaya. Jangan dipelintir dalilnya. Jangan diplesetkan. Kan Anda sendiri mengatakan saya pernah disantet. Berarti Anda mengiyakan ayat ini. Sayangnya Anda tidak bisa minum racun. Padahal itu tertulis dengan sangat jelas. Lalu dia Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Satu, tandanya mereka akan mengusir setan-setan dengan nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah Yesus ke langit, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mana? Hoax. Ketidakberdayaan Anda mengantarkan Anda. Bukan begitu Bang Suma maksudnya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ya. Itu metode maling yang sudah ketabok dengan kelakuannya sendiri lalu menyangkal. Ini tanda-tanda yang harus menyertai, dan itu diteguhkan. Firman Tuhan itu diteguhkan. Tanda-tanda yang menyertai mereka. Permasalahannya, ini firman Tuhan kah? Atau jangan-jangan kalian belum masuk dalam kategori orang percaya? Atau jangan-jangan yang dimaksud di Injili ini adalah Bani Israel saja yang ada di seluruh dunia? Kristen tidak punya tapak untuk kemudian berpijak kepada dalil ini. Kenapa? Kristen tidak memiliki tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Kalau di Islam kan tanda-tanda orang beriman, sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang tanda-tanda orang beriman. Itu ada di Islam. Tanda-tanda orang percaya di Kristen, minum racun tak mati. Udah nggak sinkron. Kemudian yang kedua, saya bicaranya. Oke, silakan. Tadi kan Bang Juma telah membacakan ayat itu. Saya juga tahu ayat itu, tapi tidak saya paham dengan Bang Juma. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tidak serta-merta semua itu harus dimiliki oleh satu pribadi. Kata siapa Bang? Kata siapa? Dalam ayat yang lain, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, guru-guru, nabi-nabi, raja-raja. Itu semua dikatakan tidak semua orang. Karunia-karunia, ada yang berbahasa roh, ada yang menyembuhkan, ada dalam Injil, dalam surat Korintus itu dikatakan seperti itu. Sehingga tidak langsung melihat ayat itu secara mandiri, tapi harus secara holistik ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itulah pemahaman kami yang berbeda dengan Bang Juma. Karena tanda-tanda dia karunia-karunia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Iya, tidak satu hal yang dimiliki. Karunia-karunia berbeda kan diberikan kepada orang Kristen katanya dalam ayat yang lain. Sehingga kami melihat Alkitabnya secara holistik, tidak langsung seperti Bang Juma menafsirkan itu langsung dipastikan seperti itu. Itu perbedaan kita dulu Bang Juma. Sehingga
karena ketidakberdayaan Anda memiliki tanda-tanda ini kan? Iya dong. Saya katakan tanda itu ada tadi sama saya. Kan saya jelasin tanda itu ada sama saya. Gitu. Jadi kalau yang lain tidak mungkin ada yang mungkin minum racun. Siapa yang tokoh yang di daerah apa itu dia minum racun juga diracunin ternyata tidak mati seperti di daerah kami di daerah Simalungun itu Bang, dulu masuk Injil ke sana diracun juga pendeta di sana tapi tidak mempan sehingga orang dukun-dukun di daerah kami itu jadi percaya kepada ajaran kekristenan itu. Berarti ada tanda itu juga. Tapi tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Itu dulu yang harus dimiliki dari sudut pandang menafsirkan ayat Alkitab itu. Jadi kita beda menafsirkan itu Bang. Mohon maaf. Ya, yang saya tahu ketika ada perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka orang yang diinjili tanda-tanda percayanya bisa dilihat. Minum racun, bisa bahasa asing, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Itu tanda-tanda itu. Jika ada orang yang diinjilin gereja atau misionaris, uji coba, kalian minum racun dulu. Kalau kalian percaya kepada pemberitaan misionaris dan Anda minum racun, Anda tidak mati, berarti pemberitaan Injil oleh misionaris itu betul. Masalahnya harusnya Bang, harusnya seorang misionaris datang nih lengkap dengan 1 truk racun. Habis itu dia berkhotbah, saudara-saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang selamat hanyalah dia yang percaya kepada Yesus. Kristenlah umat yang diselamatkan itu. Kalau kalian percaya dengan ucapan saya, kalian akan minum racun dan tidak akan mati. Nah, maju sini. Siapa yang percaya dengan ucapan saya ini racun? Minum tidak mati. Itu baru. Ini metode. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, silakan Anda melakukan penginjilan. Tapi dengan konsekuensinya adalah Anda harus membawa racun dan ular kobra. Untuk supaya mengatakan bahwa orang yang Anda injili ini adalah orang yang percaya, suruh dia minum racun. Karena tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau dia ternyata tidak minum racun, berarti dia nggak percaya. Kalau percaya dia harus minum racun. Sama seperti kami, saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Kami menyembah, kami sholat, kami ibadah dan seterusnya. Karena kami percaya. Nah, kalian kalau percaya kepada Injil yang diberitakan gereja, minum racun, berani nggak? Nggak berani Bang. Karena tidak rasional. Karena nggak rasional. Jadi 1000 alasan yang Anda dulu, Bang. yang Anda kemukakan itu hanya lelucon bagi kami umat Islam. Silakan. Terima kasih. Kalaupun hanya lelucon bagi Abang ya nggak jadi masalah. Bahkan kebodohan bagi Abang juga nggak jadi masalah bagi kami. Yang kedua, pertama tadi tentang racun yang tadi Abang bahas tuh bawa 1 truk racun langsung diminum, itu tidak begitu. Itu sama dengan mencobai yang Maha Kuasa. Tanda-tanda. Oke, tanda-tanda itu kan saya bilang tadi ada tanda pengajaran bagi orang lain, karena di dalam Filipi itu dialah yang memberikan baik raja-raja, rasul-rasul, nabi-nabi, hakim-hakim, dikatakan karena karunia-karunia yang berbeda. Di kitab Korintus juga karunia roh yang berbeda katanya. Jadi tidak semua seperti tiba-tiba harus misionaris bawa racun seperti itu nggak masuk logika. Nah, ini tanda-tanda masalah ulangi Bang, tanda-tanda. Kita bicara nanti tanggapin, itu baru diskusi yang enak gitu ya. Iya, makanya jangan banyak bohongnya Bang. Yang kedua katakan tadi tentang apa, jadi lupa juga itu tadi tentang Paulus, ya pasti dengan sejarah, fakta-fakta sejarah gereja sampai sekarang tidak ada ditemukan Paulus meninggalkan kekristenan, tapi memang dia setia ya dalam kepercayaannya, punya pemahaman yang didasari oleh pahaman Taurat yang luar biasa dari bawah pimpinan Gamaliel itu. Dia melihat ada kebenaran di dalam Yesus yang pernah disingkirkan oleh mereka itu dan bertemu dengan Yesus itu, sehingga tidak mungkin dia, tidak ada sejarah juga membuktikan dia meninggalkan kekristenan, tapi setia di dalam kekristenan itu. Dan masalah-masalah yang lain dari sudut pandang Abang banyak yang kami lihat yang tidak sesuai dengan, tapi itu kan pandangan Abang kami hargai, silakan.
bagaimana abang menafsirkan Alkitab kami sendiri. Tapi dengan cara kritis seperti itu, saya mohon sebenarnya. Saya juga kritis terhadap Alkitab itu. Pernah saya kritis juga, sampai sekarang juga saya kritisi. Berarti ada hal-hal yang berbeda dengan saya dari sudut pandang ajaran yang Kristen yang lain. Tapi itu saya semakin dalami dalam sudut pemahaman yang berbeda. Masalah doktrin abang selalu doktrin. Setiap ajaran agama pasti punya doktrin sendiri yang kadang kala itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Manusia harus terima saja. Jangan kita bohong akan hal itu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami yang masuk dalam ranah hanya imani saja. Kalau abang berkata dalam Islam tidak ada seperti itu, ya itu salah juga gitu loh. Jadi kita harus membuat standar yang sama terhadap agama yang lain, terhadap agama kita juga. Apakah memang contohnya manusia diciptakan oleh Allah, kata saintifik seperti itu. Kalau kita tidak terima imani saja itu bagaimana? Buktinya ada enggak yang menjadi unsur fakta yang sebenarnya selain kitab suci kita mengatakan seperti itu? Imani saja jadinya kan itu doktrin, Bang. Jangan salahkan doktrin Kristen akan hal itu juga. Dalam setiap agama pasti ada doktrin yang harus diterima dengan apa kata kitab suci kita sendiri. Itu jangan kita standar ganda. Itu yang saya salahkan dari abang. Terima kasih. Iya, bedanya dengan Islam Kristen itu, di Kristen itu tidak pakai akal. Saya ulang lagi ya, di Kristen itu tidak pakai akal mengimani kekristenan itu, gak pakai otak, cuman pakai percaya saja. Nah, terkait dengan yang saya katakan tadi, tanda-tanda ini akan menyertai. Itu nggak bisa Anda bantah. Lagi masalah doktrin yang tadi, apakah saya salah mempunyai pernyataan seperti itu? Ya, Anda kan cuma mendoktrin aja kan? Ya, abang punya doktrin harus terima Allah itu pencipta langit dan bumi. Yes, bisa betul. Bisa. Buktikan. Bisa. Nah, sekarang sudut pandang kita sebagai makhluk, ada nggak yang bisa menciptakan udara? Kan larinya ke sana. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Mohon maaf ada teman-teman saya yang dengar kita diskusi, mohon maaf. Lucu Ende ini, lucu. Sekarang logikanya itu sederhana. Dengar dulu. Yang disebut Tuhan itu maha kuasa, betul atau tidak? Ada nggak buktinya? Buktinya alam semesta ini siapa yang? Buktinya alam semesta ini? Buktinya kan kita masuk dalam doktrin imani saja. Ya, iya, maka bedanya dengan Anda kan? Bedanya dengan Kristen dengan Islam kan? Buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Imani saja. Manusia nggak mungkin. Imani saja. Oh, itu bisa. Anda yang mengimani saja. Oh, abang enggak. Kami dengar. Kalau kami umat Islam itu percaya dengan sepenuh hati bahwasanya akal mengantarkan manusia memahami alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan perkasa. Bisa dibuktikan? Akal Anda enggak? Alam semesta ini terbukti. Alam semesta ini buktinya. Alam semesta ini buktinya. Mohon maaf, alam semesta ini buktinya. Anda katakan kalau saya berbicara. Turun Bang Lai. Mana dia? Turun Bang. Kurang ajar. Kesempatan dia kabur. Menurut sahabat-sahabat yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ardiansa. Menurut sahabat yang ada di sini, masuk akal tidak? Waalaikumsalam Gurunda. Afwan, lanjut. Masuk akal tidak? Terlepas kita Islam atau Kristen, kalau alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan maha perkasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Iya, masuk akal. Pasti. Nah, sekarang saya tanya, masuk akal tidak alam semesta ini diciptakan oleh bayi Yesus? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal kan? Itulah yang saya katakan. Tapi mereka mengimani Yesus ini adalah pencipta. Itulah yang saya katakan doktrin. Itulah yang saya katakan dogma. Alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa. Masuk akal? Masuk akal. Yang tunggal Bang ya. Ya. Alam semesta ini diciptakan anak Maria. Masuk akal? Masuk toilet. Bukan masuk akal itu masuk toilet. Masuk toilet. Ya. Toilet. Jadi agamanya orang tadi itu nggak boleh, nggak bisa. Kemudian mereka itu gunakan akal untuk sampai ke Kristen itu nggak bisa, nggak nyambung. Iya tadi Pak itu Bang Juma udah dijelasin sama pendeta juga dengan data ya. Dia ngalami ngidul gitu, narasi-narasi gitu.
nggak percaya datanya gitu. Malahan kesempatan dia kabur. Ya, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Apa itu minum racun? Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa sejauh kita belajar, sepanjang hidup kita, siang hari kita bertemu dengan Kristen, pendeta, pastor, dan seterusnya bla 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 yang merek Kristen, tak ada satupun di antara mereka yang sepenuh hati percaya tentang kekristenan itu sendiri. Yang ada pada diri mereka adalah keraguan. Kalau tidak ragu, harusnya mereka buktikan di tengah-tengah manusia lain. Mereka yakin Yesus itu Tuhan, dan kami minum racun, bahkan kami tidur bersama dengan ular kobra yang berbisa, tapi kami tetap hidup, tidak ada celaka sedikit pun. Itu kalau mereka sepenuhnya yakin. Tapi kalau mereka tidak yakin dan mereka takut mati, maka hanya di mulut, percaya, tapi hanya di mulut, prakteknya enggak. Kalau di Islam ada perintah jihad, ada Islam yang ragu tentang jihad? Tak ada. Laki perempuan ketika disuruh berjihad, Islam, meskipun mereka itu tidak sholat, tapi kalau sudah sampai padanya perintah jihad, justru yang lebih dulu mengangkat pedang itu mereka yang lemah iman. Mereka justru yang lebih kuat imannya setelah ada perintah jihad. Itu fakta. Iya. Itu fakta. Artinya tanda-tanda kebenaran sebuah agama itu bisa kita lihat dari bagaimana penganutnya untuk mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Itu di Islam itu realita, itu fakta real yang tidak bisa diragukan kemudian. Tapi kalau mereka minum racun aja kagak mau. Tapi kalau kena santet dipamer, ngobatin orang dipamer. Giliran minum racun, oh itu nggak boleh, itu sama halnya mencobai Tuhan. Kampret, itu namanya cangkrik. Dipilih yang sederhana, yang menjadi tanda-tandanya nggak bisa. Harusnya orang Kristen itu kalau mau membuktikan agama Kristen itu adalah agama benar, sederhana. Kalian dari lorong ke lorong, Bapak Ibu, kami ini adalah penginjil. Untuk membuktikan kebenaran agama Islam, agama Kristen, Anda baca dalam Markus 16, bla 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 bla. Anda harus dibaptis. Ini tanda-tandanya. Kita buktikan kepada saudara saya. Silakan Anda ke toko, ini ada uang, beli racun yang paling ganas, cyanida, minumkan kepada teman saya ini. Minum. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak sampai orang itu akan jatuh. Sedangkan kalau dia tidak mati, maka orang yang diinjili itu juga akan percaya. Wah, hebat ya, benar-benar minum racun tidak mati loh, dipatok ular enggak ini loh. Jangan-jangan agama Kristen ini benar-benar. Jangan-jangan Kristen ini agama yang benar. Jangan-jangan. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang Kristen yang minum racun tidak mati. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang yang dipatok ular kobra tidak mati juga. Bang Suma, apa yang Bang Suma pikirkan? Apa Bang Suma katakan? Oh, memang Yesus berkata bahwa penyesat itu akan dibarengi dengan tanda-tanda mukjizat, sehingga dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi tak ada larinya kemana pun, tak ada bisa. Dia minum racun tidak mati, itu mukjizat iblis. Dia kemudian dipatok ular juga tidak mati, itu juga adalah tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat sehingga menyesatkan banyak orang. Ini mukjizat sudah tak bisa minum racun. Buru-buru mau menyesatkan orang. Makanya mereka tetap minoritas di Indonesia ini. Kenapa mereka mayoritas di Barat? Karena orang-orang Barat itu tidak sampai pengajaran nabi-nabi Yahudi kepada mereka. Karena Yesus tidak sampai kepada Barat mengajarkan ajaran tauhidnya. Karena Islam datang nanti di abad ke-7. Udah terlanjur kemudian penganut mereka memiliki Kristen. Karena orang-orang Barat dulunya adalah ajaran politeisme, ajaran animisme.
Begitu kemudian Kristen datang kepada mereka, mereka dengan mudahnya menjadi Kristen. Jadi mereka mayoritas bukan karena kebenaran Bible, bukan. Bukan. Tetapi karena waktu itu Islam belum datang. Andai saja Islam sezaman Nabi Muhammad sezaman dengan Paulus, kita lihat. Andaikan, saya ulang lagi, andaikan Nabi Muhammad SAW sezaman dengan Paulus, kita lihat. Kita kemudian kasih dia race lari 500 kilo ke depan lebih dulu. Nabi Muhammad baru start hari ini. Pasti akan dilambung. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah menggunakan akal sehat. Gereja-gereja di barat sudah mulai kosong. Sudah mulai ditinggalkan, dijual menjadi pabrik, menjadi diskotik, menjadi apotik, menjadi apa yang seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan di dunia ini kalau mereka mengatakan mereka sekian miliar, itu dibagi-bagi menjadi ratusan, bahkan ribuan sekte. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau dibilang perbandingan, padahal selisihnya berapa tahun? 700 tahun selisihnya, kurang lebih. Antara Islam dan Kristen. Itu 700 tahun. Dan angkanya itu semakin mendekati kemudian. Nah, kalau dibagi Katolik, Protestan, Advent, maka umat Islam lah yang mayoritas di atas muka bumi ini hari ini. Siang, sendiri. Bang Suma. Ya, siang, saudara Prof. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Orang-orang yang hadir pada saat itu apa masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Yes. Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. Satu-satunya orang yang masih hidup hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup hari ini? Mazmur 91 dengar nomor 16. Kok bisa larinya ke Mazmur? Yes. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana Bang Suma? Matius 4. Kenapa bisa di situ? Ya, iblis mencoba Yesus. Kata Yesus, kata iblis, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Iblis aja nggak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala mahkamah agama. Iblis loh, iblis tak berhasil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang. Dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang ditombak itu Yesus atau bukan? Bukan. Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Berarti bukan aku yang disalib. Berarti yang terkutuk di atas pohon itu bukan aku. Itu jelas itu. Mazmur 91 di data nomor 16-nya apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini termasuk aku dong, ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti yang kedua kalinya, menurut Yesus di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa semua metode yang dilakukan oleh penginjil, oleh gereja mengatakan
Yesus yang datang kemudian di dalam mimpi mereka, para murtadin bertemu dengan Yesus bla 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 segala macam. Itu bukanlah Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu. Yesus yang asli nanti ketika ia datang boleh dibaca di dalam pengakuan Yesus sendiri. Di mana itu, Bang? Matius 24 nomor 30. Apa tertulis di sana, Bang? Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan.